Hai MC Members, kembali lagi di channel ini. Kebetulan posisi saya sekarang sedang di Bali, di Beach Walk ya. Jadi di video kali ini saya ingin membahas beberapa emiten yang mungkin berpotensi untuk next week ya. Jadi teman-teman bisa masukkan ke dalam daftar watchlist masing-masing ya. Jadi jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di Trading Room. Hai guys, kembali lagi ya di Trading Room. Jadi kita langsung saja, di sini ada beberapa emiten. Namun sebelum kita masuk ke emitennya, kita coba lihat dulu untuk kondisi IHSG. Untuk IHSG sendiri, kita ketahui pada kemarin hari Jumat tanggal 4 Februari itu ditutup menguat di harga 6.731 dengan persentase plus 0,71% ya. Dan memang untuk kondisi IHSG sekarang masih dalam fase uptrend serta tetap membuat higher low secara rutin ya. Di sini sudah ada 4 tick ya. Dan berpotensi untuk menguat lagi ya untuk IHSG, resistennya kurang lebih di 6754 dan kalau memang ini berhasil di break berarti IHSG sudah memasuki all time high dan berpotensi untuk menguat kurang lebih di 6.900-an ya. Jadi kita ketahui bahwa IHSG sedang dalam fase uptrend yang cukup kuat, tapi ingat di sini sudah lihat ya bahwa MA21 dan MA34-nya juga sudah mulai bertempetan. Jadi kita memang perlu lebih berhati-hati. Kalau IHSG-nya semakin kuat, kita justru harus lebih berhati-hati, bukan malah senang ya, karena kalau IHSG naiknya terlalu kuat itu juga terlalu bahaya ya untuk kondisi indeks kita. Jadi sekilas mengenai prospek dari IHSG. Kita langsung saja masuk ke beberapa emitennya ya. Teman-teman perhatikan ya, karena di sini saya akan membahas beberapa emiten yang akan saya fokuskan untuk diri saya sendiri ya. Jadi tetap disclaimer on. Emiten yang akan saya sebutkan dalam video kali ini adalah beberapa emiten yang akan saya fokuskan dalam minggu depan. Ya, jadi dalam minggu depan saya hanya akan merhatikan 3 emiten ini dan semoga saja kita juga bisa cuan dari 3 emiten ini ya. Di sini yang pertama yang akan saya bahas ada emiten MDKA ya. Untuk sektor MDKA memang secara tren ini kan sudah uptrend ya, tapi suatu ketika juga tren ini juga bisa di break. Untuk MDKA ya, sektor MDKA ini saya hanya ingin memanfaatkan waktu pullback saja karena ya kalau saya lihat momentumnya juga bagus ketika nanti saat pullback. Kalau saya tarik gunakan Fibonacci, ini sudah ketemu beberapa titik supportnya ya, seperti 0,618 di harga 3080. Ketika kena di harga 3080, MDK ini berhasil rejection di area support, naik lagi. Dan kalau saya tarik gunakan Fibonacci ya, agar teman-teman juga lebih jelas, ya kurang lebih nanti target beli saya di 0,382 ya, di harga 3.480 atau 3.500 ya, teman-teman atur sendiri itu area beli saya, jadi jangan dijadikan patokan telan mentah-mentah nanti belinya di 3.480 ya, nggak seperti itu, karena bisa jadi harganya nggak sampai 3.480 sudah naik ke atas ya, teman-teman atur sendiri lah ya, itu target price untuk beli saya ya di sekitar area sana. Lalu untuk target TP-nya bisa diatur di kisaran harga 3.700 atau 3.730. Kalau kita tarik secara persentase untuk MDKA saat memanfaatkan pullback-nya itu kurang lebih 7%. Ya, 7% itu ya sudah cukup ya. 7% bersih sudah dipotong fee. Itu kalau kita hitung secara kasar ya. Jadi teman-teman perhatikan saja momentumnya untuk MDKA. Minggu depan akan saya incar ya, target belinya di kisaran harga 3.480 atau 3.500-an, dan untuk target taking profitnya di area resistennya 3.730. Apakah ini kemungkinan bisa terkena setelah mengenai supportnya, saya juga nggak bisa memastikan, tapi
ada momentum di sana ya. Jadi teman-teman ya juga bisa atur sendiri. Kurang lebih ya kita incar 3-5% oke lah ya. 3-5% itu oke ya. Jadi ya teman-teman atur sendiri. Untuk MDKA sudah ya, penjelasannya sudah. Tapi ingat kalau sudah lewat dari 3480 dan volumenya juga cukup kuat ya, ini turun malah di break area supportnya, teman-teman juga perlu stop loss ya, karena kita ketahui sendiri bahwa memang ini masih dalam fase downtrend. Oke, agar jaga-jaga tetap dilihat area support dan resistennya. Kalau ada pertanyaan bisa join di grup Telegram saya, sudah saya sediakan link di bawahnya ya. Di kolom deskripsi bisa dicek. Kita lanjut, di sini ada saham Pewon. Oke, untuk Pewon ya, kemarin pada hari Jumat itu kan ditutup di harga 448 dan memang sudah mulai dari tanggal 27 Januari ini kan juga sudah naik untuk Pewon. Dan kalau saya bilang ya dalam minggu depan ya, dalam waktu minggu depan kemungkinan besar Pewon akan turun ya, teman-teman ya. Kalau menurut saya bisa jadi turun. Kurang lebih target turunnya di kisaran harga 402 hingga 410 dan ini merupakan area teman-teman bisa beli ya. Jadi untuk Pewon yang sudah punya bisa lebih berhati-hati karena ada potensi untuk turun dari Pewon karena juga sudah mengenai tren channelnya yang garis hitam ini kan sudah terkena ya pada kemarin hari Jumat, dan ini juga ada potensi turun. Stokastik kalau saya lihat juga sudah mulai di area overbought ya atau jenuh beli. Jadi untuk Pewon teman-teman bisa perhatikan kotak merah ini di harga 428 hingga 436 ya. 428 hingga 436 ini memang support atau harga murah yang biasa kita ketahui dari saham Pewon. Ketika menyentuh area ini memang sudah murah. Tunggu dulu. Ini untuk kondisi yang sekarang di harga 428 hingga 436 untuk Pewon itu belum cukup murah ya teman-teman ya. Saya ingatkan kembali, harga 428 hingga 436 untuk Pewon itu belum cukup murah. Jadi mana harga yang cukup murah dan bisa kita beli ya? Teman-teman nanti bisa tunggu saja dalam minggu depan. Kalau memang harga Pewon sudah mengenai harga 402 hingga 410 ya, teman-teman baru bisa entry. Karena kenapa? Kalau saya lihat di sini merupakan area demand. Jadi setiap kali harganya mengenai atau turun di area 402 hingga 410 ini ya juga adanya buyer atau demand yang cukup kuat juga ya. Kalau teman-teman lihat di sini naik dengan volume yang cukup tinggi, di sini juga berhasil retest lagi, dan kemarin pada saat tanggal 27 Januari juga berhasil retest ya di sini. Jadi untuk Pewon kalau teman-teman mau beli nanti bisa ya kurang lebih di harga 402 hingga 410. Kalau saya bilang sih dalam minggu depan bisa terjadi ya, mungkin hari Rabu sampai Jumat itu sudah mulai kelihatan ya. Jadi Senin Selasa kemungkinan besar Pewon terkoreksi, kita wait dulu ketika harga menyentuh 402 hingga 410 atau 414 ya, di sekitar area sana baru kita bisa entry. Nanti untuk target TP-nya di mana ya teman-teman, bisa TP kurang lebih di kotak merah ini di kisaran harga 428 hingga 436. Ini area TP terdekat kita, tapi honestly target TP kita sebenarnya di harga 446 ya untuk Pewon ya, di sekitar area sana. Ya, tapi yang paling penting open posisi kita saat entry di mana, itu yang jadi saran atau target kita nanti ya dari Pewon. Jadi sebisa mungkin kita dapat average price kurang lebih di sekitar area kotak merah ini ya. 402 hingga 410 untuk target TP dari Pewon, 428 hingga 436. Percaya atau nggak percaya, kita tunggu dulu ya. Kalau mau nanti TP ya, target profitnya mau taking profitnya ya kita tunggu dulu, sabar ya. Jadi jangan cepat-cepat langsung di TP karena kita juga semuanya sudah kita analisa dan kita atur ya, mulai dari tempat beli dan tempat jualnya. Oke, jadi untuk Pewon bisa disimak lagi. Ingat, ini bisa jadi break juga area resistennya. Kalau memang Pewon break area 456 hingga 460, berarti ini sudah break area resisten dan berpotensi untuk menguat kembali. Dan kalau memang ini break ya target profit dari Pewon ya akan naik lagi di 480 ya. Jadi kalau memang kotak ungu ini di break, teman-teman bisa entry nanti untuk target taking profitnya di 480. Jadi semua sudah saya sediakan.
Dan perlu diingat lagi untuk pewon, kalau memang pewon sudah break area 402, apalagi closing pewon sudah di bawah 400, ya, jadi nggak menguat ketika mengenai area support ini, maka pewon berpotensi untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 372. Ya, jadi teman-teman juga lebih berhati-hati. Semua sudah saya bantu dan sediakan, ya. Di sini 472 merupakan 372 ini merupakan skenario bila pewon ini jatuh di bawah area support ini, ya. Jadi untuk pewon sudah jelas, ya. Kalau belum jelas, join di grup Telegram saya. Kita lanjut, di sini ada saham terakhir kita untuk kita fokuskan bersama pada minggu depan, ya. Di sini ada Adero. Oke, untuk Adero kemarin pada saat hari Jumat di closing di harga 2180 dengan persentase min 1,8%. Yang kita ketahui bahwa Adero ini kan sempat menjadi emiten yang viral juga karena batu bara melonjak pada saat itu. Adero juga masih dalam fase uptrend, di sini strong uptrend karena area MA34 dan MA21-nya juga masih berjarak jauh. Kalau saya lihat Adero ini membentuk pola falling wedge, ya, yang dimana cukup bagus, ya, pola yang cukup bagus karena ada potensi untuk naik. Untuk Adero kita beli di mana, ya? Kita beli di kisaran harga 2130, ya. 2130 ini karena kenapa? Di sini 2130 adalah area yang dimana adanya potensi untuk melakukan rejection dan harganya bisa naik. Ya, karena juga sudah menyentuh area trend channel, ya, trend channel support di garis hitam ini, ya. Adero bisa berpotensi untuk naik lagi seperti kejadian pada tanggal 25 Januari 2022 dan juga 18 Januari 2022. Teman-teman bisa cek sendiri, ya. Jadi kalau teman-teman mau beli Adero bisa beli di kisaran harga 2130. Kemungkinan ya dalam minggu depan bisa jadi Adero turun di area sana, dan teman-teman kalau mau taking profit ya bisa di resistance trend channel-nya, ya. Kurang lebih di 2230, 2240 itu targetnya dari Adero, ya. Kalau sudah mengenai area sini ya pasti atau kemungkinan besarnya bisa jadi naik, ya, tapi nggak ada yang pasti, ya. Jadi untuk Adero belinya di 2130, untuk target taking profit jauhnya di 2450, ya. 2450 ini target TP dari Adero, dan kalau memang 2450 ini masih bisa kuat dan sudah break, berarti kan Adero all time high, ya. Kalau 2450 ini di break, ya berarti kan Adero all time high dan berpotensi untuk menguat lagi kurang lebih di 2630. Ini target yang sudah saya buatkan untuk Adero. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa 2130 ini merupakan area support tapi nggak seberapa kuat. Jadi bisa jadi di break, ya. Bisa jadi di break, dan untuk antisipasi sudah saya buatkan. Kalau memang 2130 ini di break, ya maka teman-teman harus persiapkan dana, ya. Jadi jangan langsung masuk all full cash atau full margin, ya jangan. Jadi kita harus tetap ada money management. Sorry. Oke, sorry tadi ada telepon. Oke, kita lanjut. Jadi untuk Adero, kalau memang 2130 ini di break, ya maka Adero ada potensi untuk turun lagi, ya. Jadi perlu diperhatikan turunnya di mana, di warna di kotak ungu ini di harga 2020 hingga 2050. Jadi teman-teman bisa antisipasi, ya. Di sini saya sudah buatkan kurang lebih kenapa saya buatkan di kisaran harga 2020 hingga 2050 karena di sini ada volume yang cukup tinggi dan ini menjadi demand area, ya. Kalau memang 2130 di break dan nggak berhasil mantul harganya, kita ada kesempatan kedua dan kita bisa manfaatkan itu, ya. Kemungkinan besar kalau 2130 nggak berhasil mantul, ya nanti akan terjadinya rejection atau mantul harga, ya di kisaran harga 2020 hingga 2050 di kotak ungu ini, ya. Jadi untuk Adero demikian, yang mau beli bisa di 2130, target TP-nya ya di 2200 berapa ini, ya. Saya buatkan target TP terkecil saja, ya. Saya carikan target TP kecil. Nah, di sini, ya.
Ini target TP dari Adero ya di 2260. Ini target kecilnya setelah kita beli di 2130. Lalu ya kalau mau TP ya bisa di 2260, itu target dari Adero ya. Ya kurang lebih 5%, 6%, ya cukup lah ya, 4%. Ya yang penting kita bisa manfaatkan momentum saja, itu juga sudah oke. Ya, jadi untuk minggu depan saya akan memfokuskan beberapa emiten ini ya, sudah ada 3 emiten. Pertama ya tadi sudah saya bahas juga Adero, MDKA dan Taiwan ya. Jadi teman-teman harus lihat momentumnya, bisa antri saja, jangan HK. Itu saja sih kalau saya sampaikan di video kali ini, semoga saja bermanfaat. Dan memang saya minggu depan akan memfokuskan 3 emiten ini ya, hanya 3 emiten ini yang akan saya fokuskan untuk minggu depan. Oke, salam sejahtera dan profit selalu untuk kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe, mohon diklik tombol subscribe-nya dan share ke teman-teman. Siapa tahu mereka juga perlu ulasan atau daftar emiten seperti ini ya. Yang belum join di grup Telegram saya juga bisa join di grup Telegram. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke, sehat selalu dan dukung saya terus dan bantu subscribe untuk agar channel ini bisa berkembang lagi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.